Dan ada juga subjudul menarik situ disebutkan oleh penulis rasa penyesalan. Jadi ada satu poin yang luar biasa ini ya. Pada saat hidayah itu sudah datang dan kita rasakan ada kenikmatan iman, ada semangat untuk ibadah, ada ketakutan untuk berbuat dosa, itu mahal. Teman-teman, jangan sampai dihilang, ditepis ya. Kok saya begini sih? Kok saya ketakutan selalu ditinggalkan? Jangan. Ini lihat bagaimana Suhail menangkap sinyal hidayah itu. Dikatakan Suhail hatinya dirundung penyesalan mendalam atas keterlambatannya memenuhi dakwah kebenaran Islam ini. Diriwayatkan oleh Al-Hasan bahwa ia berkata, Suhail bin Amr hadir di satu hari di pintu rumahnya Umar bin Khattab. Ini di masa khilafahnya Umar. Ya. Demikian juga Al-Harith dan Bilal. Juga para mantan budak yang telah ikut serta dalam perang Badar. Lalu keluarlah ajudannya Umar, lalu Umar mengizinkan para mantan budak untuk masuk dan membiarkan para tokoh-tokoh Quraisy, di antaranya Suhail, Abu Sufyan, Al-Harith, dibiarkan. Ya, tidak diizinkan dulu masuk, yang diberikan dulu masuk adalah budak-budak. Lalu Abu Sufyan mengatakan, apa aku sama sekali tidak pernah melihat seperti hari ini. Masa iya, maksudnya Umar bin Khattab, mengizinkan para budak itu sementara kita di pintunya tidak dihiraukan. Dia bicara gitu karena dia marah. Kenapa kok dia para tokoh-tokoh Quraisy dibiarkan di nomor 2 kan, budak-budak di nomor 1 kan oleh Umar. Maka Suhail sekali lagi ini sifat bijaksana dan berakalnya ya. Dan disinilah kita bisa lihat bagaimana orang yang betul-betul 100% menerima hidayah dan menganggap itu kebenaran lalu dia ikuti dengan orang yang setengah-setengah saja. Maka dia mengatakan, wahai kaum, dia bicara sama Abu Sufyan dan Al-Harith, demi Allah aku sudah melihat raut wajah kalian. Maksudnya kalian marah kelihatan. Jika kalian murka maka murkalah terhadap diri kalian sendiri. Kalau kalian marah harusnya marah dengan diri kalian sendiri. Mereka, budak-budak itu, dulu didakwahi, demikian juga dengan kalian. Akan tetapi mereka dengan cepat menjawab seruan dakwah, sementara kalian menunda-nundanya. Lantas bagaimana jadinya nanti dengan kalian di hari kiamat bila mereka, para budak-budak itu, ya, dipanggil sebelum kalian dan kalian dibiarkan oleh Allah. Sekarang baru urusan dunia ini. Di akhirat bagaimana kalau mereka yang dipanggil duluan? Karena mereka lebih dulu masuk Islam, mereka lebih banyak ibadahnya. Sungguh demi Allah, keutamaan yang tidak dapat kalian lihat, di mana kalian telah mereka kalahkan dalam raihnya, akan jauh lebih sulit kalian raih daripada sekedar pintu yang kalian perebutkan ini. Nanti di akhirat nanti, kalau kalian terus begini, rasisme terhadap kesukuan, merasa lebih tidak mau terima Islam 100%, nanti di akhirat kalian akan lebih menyesal karena itu pintu surga. Ini cuma pintunya rumah Umar bin Khattab saja. Maka dia pun menyingsingkan bajunya, maksudnya menarik bajunya, kemudian Suhail pun pergi berlalu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini atau riwayat ini mengatakan, demi Allah Suhail benar, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlakukan seorang hamba yang bersegera kepadanya sama dengan hamba yang menunda-nundanya. Ya, jadi itu beda pahalanya ya. Kayak tadi antum mau pergi taklim dengan semangat pergi, dengan orang yang pergi enggak ya, beda pahalanya. Ya. Dengarin azan, langsung segera wudhu sholat, dengan sholat sekarang atau nanti ya, itu beda. Sedikit ragu aja udah beda. Itu sudah beda. Ya, pahalanya sudah beda. Tidak cukup sampai di situ, Suhail lalu ingin menutup ketinggalan dia karena dia masuk Islam telat. Bagaimana caranya dia bisa meraih surga bersama dengan orang-orang yang sudah terdahulu masuk Islam? Itu ada disebutkan subjudul tekad untuk memotong jalan, memotong surga, memotong pintas jalan menuju ke surga. Suhail terus berlalu menerobos jalan menuju surga Ar-Rahman dan menebus apa yang sudah terlewatkan olehnya. Ia pun mengucapkan kata-kata yang demikian masyhur, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan suatu momen di mana dulu aku pernah bersama kaum musyrikin, melainkan aku juga akan melakukan yang semisalnya bersama kaum muslimin. Maksudnya kalau dulu aku perangi umat Islam, sekarang setelah masuk Islam, momen peperangan apapun aku tidak akan sia-siakan. Aku akan ikut berperang sebagai gantinya yang dulu. Dan tidak pula aku membelanjakan harta bersama kaum musyrikin, melainkan aku juga akan membelanjakan harta yang semisalnya bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan sebagian urusanku yang baik ini mengikuti sebagian yang lainnya yang dulu buruk. Maksudnya memaafkan, Allah maafkan dosa-dosaku dulu justru aku buat ini. Ini pernah kita jelaskan juga di kisah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ayahnya Abu Jahal, tapi dia anaknya adalah anaknya Abu Jahal, Ikrimah orang saleh, ya.
Dan dia pun sama, komitmennya sama Suhail, begitu setelah masuk Islam, dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan jihad, membela agama Allah, dia menghafal Al-Quran, dan semua yang pernah dia mengeluarkan uang untuk memerangi Islam, sekarang dia keluarkan yang sejumlah juga dengan itu, untuk mendukung agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir akhirnya dia ditutup dengan mati syahid, dengan semangatnya untuk ibadah itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup dia dengan hidup yang baik. Az-Zubair bin Bakkar rahimahullah mengatakan, seorang tabi'in, Suhail adalah orang yang banyak solat, puasa dan bersedekah. Ia berangkat bersama rombongan ke Syam untuk berjihad. Ada yang mengatakan lantaran puasa dan tahajud hingga warna kulitnya kelabu dan berubah. Bila membaca atau mendengar bacaan Al-Quran, ia banyak sekali menangis. Ia pernah menjadi panglima perang pasukan pada saat terjadi perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini 4 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW di masa Umar bin Khattab. Waktu itu pasukan muslimin melawan Romawi. Al-Madaini menukil pernyataan mengatakan ia gugur mati syahid di perang Yarmuk. Ya, tapi saya coba telusuri, memang belum menemukan tentang kiprah khususnya di perang Yarmuk. Dan ada pendapat lain yang mengatakan, Asy-Syafi'i dan Al-Waqidi mengatakan ia wafat kena penyakit taun di Amwas. Amwas ini wilayah di negeri Syam, yang memang Nabi SAW mengatakan hitunglah 6 hal termasuk tanda-tanda kiamat, diantaranya tersebarnya taun Amwas. Ya, taun Amwas ini maksudnya wabah pes ya, yang menyebar, dan itu terjadi di Amwas yang akan mematikan banyak sekali kaum muslimin, diantaranya beberapa figur sahabat yang meninggal di situ. Nah, Asy-Syafi'i dan Al-Waqidi mengatakan Suhail bukan mati di perang Yarmuk, tapi mati setelah Yarmuk ada kejadian wabah pes dan dia meninggal. Namun, ya itu pun tetap dianggap mati syahid. Dinukil dari Abu Sa'ad bin Abu Fudalah, ia mengatakan aku dan Suhail bin Amr bersama ke Syam. Kemudian berperang maksudnya. Dan aku mendengar ia berkata, Suhail mendengarkan Nabi SAW bersabda, dia menukil sebuah hadis, maqamu ahadikum fi sabilillahi sa'atan khairum min amalihi umrahi atau umrahu fi ahli. Kedudukan salah seorang di antara kalian di jalan Allah SWT sesaat saja. Jadi dia berjihad sesaat, dia menuntut ilmu sesaat, khusus dia duduk atau dia berperang, dia menggunakan waktu untuk Allah sesaat saja, lebih baik daripada apa yang dia lakukan sepanjang usianya untuk keluarganya. Jadi mencari nafkah, berkorban, melindungi mereka, keluarga, itu kita duduk sesaat dalam majlis ilmu, dalam berperang di jalan Allah, dalam ribat, berjaga-jaga di perbatasan muslimin dengan orang-orang kafir, itu lebih baik daripada berbuat baik dengan keluarga seumur hidup. Suhail juga berkata, aku akan melakukan ribat atau menjaga perbatasan dengan musuh hingga aku mati terbunuh, dan aku tidak akan kembali ke Mekah lagi selamanya. Lalu ia masih terus tinggal di Syam hingga ia wafat karena kena penyakit taun di Amwas. Dan ini ditukil dari kitab Al-Isabah miliknya Ibnu Hajar rahimahullah. Namun dengan mati pun di sini karena dia ikut ribat dan dia juga mati karena kena penyakit wabah, maka sebagian ulama mengatakan tergabunglah padanya yang dia harapkan, dia mendapatkan mati sedang ribat di jalan Allah. Ya, karena memang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, siapa yang meninggal dalam ribat maka dicatatkan pahalanya ribat itu sampai, atau amal-amalnya tetap akan berjalan sampai hari kiamat. Jadi dia tetap dianggap sholat, dia tetap dianggap puasa sampai hari kiamat nanti, karena dia meninggal dalam kondisi ribat. Dan juga kata Nabi SAW, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Wabah pes itu atau penyakit ta'un adalah penggugur dosa sebagai syahid bagi setiap muslim. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga kata Nabi SAW, at-ta'unu kana adaban yab'athuhu Allah ala man yasha'u wa inna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minina falaysa min ahadin yaqa'u at-ta'unu fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Ta'un adalah azab yang dikirim oleh Allah SWT kepada orang-orang yang dikehendakinya dari orang-orang kafir. Kalau orang kafir kena wabah ini berarti itu hukuman bagi mereka. Dan sungguhnya Allah menjadikan taun itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang dikena penyakit taun atau wabah pes ini yang mewabah lalu ia diam di negeri itu dengan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah seraya mengetahui bahwa tidak ada yang menimpahnya atau tidak datang ujian wabah ini selain dari apa yang Allah takdirkan untuknya, maka melainkan dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang gugur sebagai syahid.
walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dan ulama ada yang menarik hadis ini ya di kejadian corona kemarin. Karena itu wabah merata, maka para ulama mengatakan berarti ini juga dianggap seperti wabah pes atau wabah taun. Jadi siapapun yang meninggal kemarin karena corona, maka fatwa umumnya ulama di dunia ini mereka mati syahid. Mereka mati syahid. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang tokoh kita Suhail yang ditulis oleh penulis dan beberapa tambahan dari kami. Kita sekarang coba masuk ke manaqib Suhail atau keutamaan beliau secara pribadi, tapi poin demi poin saja. Nanti akan lebih panjang lebar kita jelaskan sebagai penutup di Ad-Durus wal Ibar atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, beliau menerima Islam dan beliau menyempurnakan Islamnya setelah sebelumnya menjadi musuh Islam. Yang kedua, beliau termasuk orang yang banyak sekali beribadah, sebagaimana dinukil dalam beberapa riwayat kalau beliau banyak sholat, beliau banyak puasa, beliau banyak baca Quran, beliau banyak sedekah, dan seringkali meneteskan air mata menangis penyesalan karena terlambat meraih hidayah itu. Yang ketiga, beliau mengganti semua pengorbanan yang dulu memerangi Islam dengan pengorbanan justru mendukung Islam. Dan ini salah satu kesempurnaan orang kalau taubat. Ya, kalau dulu kita biasa mengajak teman-teman ke diskotik, ke karaoke, ke bar, berbuat dosa. Sekarang kita sudah hijrah. Sekarang justru kita ganti itu dengan mengajak teman-teman kita ke taklim, di masjid, sholat, ya, supaya kita ganti. Kalau dulu kita sering mengeluarkan traktir orang dalam kemaksiatan, mabuk-mabukan, narkotika, sekarang justru kita traktir mereka untuk umroh, untuk makan makanan halal, minuman halal, dan seterusnya, ya, atau membantu keluarga yang tidak mampu, dan seperti itulah. Kemudian yang keempat, beliau termasuk orang yang membela Islam setelah wafatnya Nabi SAW, sehingga penduduk Mekah tidak jadi murtad. Yang kelima, beliau termasuk orang yang sangat bijaksana dan berakal. Statementnya tadi di depan rumahnya Umar bin Khattab kepada Abu Sufyan, ya, kalau kalian marah, harusnya kalian marah dengan diri kalian sendiri, karena kalian dulu didakwahi, kalian tolak, dan mereka didakwahi para budak, mereka terima. Dan beliau memberikan nasihat, itu masih ringan kalau hanya sekedar pintu rumahnya Umar. Bagaimana nanti kalau pintu surga dan di hadapan Sang Pencipta Allah mereka dipanggil lebih dulu, apa yang akan kalian katakan nanti? Maka dengan itu dia menyadarkan diri dia sendiri dan teman-temannya orang Quraisy. Kemudian yang keenam, beliau memiliki syaja'ah atau keberanian, ya, walaupun terlambat masuk Islam tapi beliau tidak ingin ketinggalan. Lalu beliau isi dengan ibadah yang paling mulia, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berharap Allah berikan mati, dan Allah berikan tentunya mati yang mulia. Kemudian yang ketujuh, beliau mengikuti peperangan, ya, di antaranya perang Yarmuk melawan Romawi, walaupun di situ pendapat yang lebih kuat beliau mati karena wabah pes, tapi dengan ikutnya jihad berarti ada partisipasi dia dalam pengembangan Islam dan peperangan membela kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, beliau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah manaqibnya. Setengah pertemuan alhamdulillah sudah kita bahas tentang siapa dia, bagaimana masuk Islamnya, kemudian juga apa kiprah-kiprahnya, dan kita sudah sebutkan juga bagian tentang masalah poin-poin dasar keutamaan beliau. Kita akan masuk sekarang setengah bahasannya yang tersisa dengan pelajaran yang bisa diambil dari tokoh kita ini. Yang pertama teman-teman sekalian, tentang masalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini luar biasa. Semua orang di antara kita teman-teman sekalian membutuhkan hidayah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak membutuhkan hidayah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di salat wajib untuk membaca Al-Fatihah dan selalu terurang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Selalu kita ulang-ulangi. Di salat sunnah juga diulang-ulangi. Bahkan kalau tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Itu sudah disepakati oleh umumnya ulama muslimin. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seorang hamba senantiasa kebutuhannya sangat mendesak terhadap kandungan doa dalam ayat ihdinas siratal mustaqim ini. Karena sungguhnya tidak ada keselamatan dari siksa neraka dan pencapaian kebahagiaan yang abadi di surga kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atau petunjuk dari Allah. Maka barang siapa yang tidak mendapat hidayah, berarti dia termasuk orang-orang yang dimurkahi oleh Allah,
Di sini dalam lanjutannya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, lalu dikatakan ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, maka dia bisa seperti orang itu kalau tidak dapat hidayah. Maksudnya orang-orang Yahudi yang dimurkahi, mereka jauh dari petunjuk, dan juga orang-orang yang dhalin sesat yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan lebih rinci lagi tentang masalah potongan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa seorang muslim harus selalu mengulang-ulangi berikan kami petunjuk, padahal dia sudah dapat petunjuk. Kayak kita sekarang sudah muslim, kenapa harus selalu kita ulangi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena seorang hamba sangat membutuhkan hidayah di setiap waktu dan tarikan nafasnya. Dalam semua perbuatan dilakukan maupun yang ditinggalkannya. Baik yang dia mau kerjakan dari ketaatan atau yang dia tinggalkan dari dosa-dosa, dia butuh petunjuk. Karena hamba tersebut berada dalam beberapa perkara yang dia tidak bisa lepas darinya. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama, perkara-perkara yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Karena kebodohannya, maka dia butuh untuk memohon hidayah Allah kepada kebenaran dalam perkara-perkara tersebut. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa kita harus mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Bisa saja yang dia lakukan, yang dia anggap benar pada sebenarnya salah, tidak sesuai dengan petunjuk yang Allah inginkan, maka dia bisa berdosa. Maka dia butuh hidayah di situ. Atau dia mengetahui hidayah atau kebenaran dalam perkara-perkara tersebut, akan tapi dia mengerjakan dengan cara yang tidak sesuai hidayah itu secara sengaja. Misalnya meninggalkan rukunnya dari ibadah tersebut, maka dia butuh taubat dari kesalahan tersebut, dan ini sendiri butuh hidayah. Untuk taubat dari kesalahan butuh hidayah. Atau perkara-perkara yang dia tidak mengetahui sisi kebenarannya, baik dari ilmu dan amal, sehingga luput darinya hidayah untuk mengenal dan mengetahui perkara-perkara tersebut secara benar, serta meniatkan dan mengerjakannya. Atau perkara-perkara yang dia telah mendapat hidayah kebenaran padanya dari satu sisi, tapi tidak dari sisi lain, maka dia butuh kesempurnaan hidayah tersebut. Misalnya gini, kita dapat hidayah keinginan untuk sholat malam, tapi untuk mengerjakan sholat malam itu butuh hidayah lain lagi, petunjuk lain lagi, yaitu tata cara sholatnya, kehusyuannya, kesabaran dalam mengerjakan, itu hidayah sendiri. Terus juga kalaupun sudah kerjakan, kita masih butuh hidayah lagi untuk bisa konsisten menjaga sholat malam. Jadi tidak pernah kita bisa lepas dari hidayah itu. Atau perkara-perkara, kata beliau, yang dia telah mendapat hidayah kebenaran padanya secara asal atau garis besar saja, tapi tidak secara detail, sehingga dia butuh hidayah pada rincian perkara-perkara tersebut. Ya. Babi haram, lalu kemudian hikmah-hikmahnya apa? Ada tambahan petunjuk lagi. Oh ternyata berbahaya buat kesehatan A, B, C, itu juga butuh hidayah sendiri. Atau jalan kebenaran yang dia telah mendapat hidayah kebenaran, tapi dia membutuhkan hidayah lain dalam menempuh jalan tersebut. Karena hidayah atau petunjuk untuk mengetahui suatu jalan berbeda dengan petunjuk untuk menempuh jalan tersebut. Hidayah ingin masuk Islam, kan itu. Tapi bagaimana dia masuk Islam, dia belum tahu. Butuh petunjuk lagi sendiri. Maka dia harus syahadat, dia ketemu sama siapa, dia baca buku apa, kan gitu. Kata beliau, bukankah Anda pernah mendapati seorang yang menjauhi jalan menuju kota tertentu, yaitu jalur ini dan itu, akan tapi dia tidak bisa menempuh jalan tersebut, tidak sampai pada tujuan, karena untuk menempuh perjalanan itu sendiri membutuhkan hidayah atau petunjuk khusus. Contohnya, memilih perjalanan di waktu tertentu dan tidak di waktu yang lain, mengambil persediaan di tempat tertentu dengan kadar yang tertentu, serta singgah di tempat tertentu untuk istirahat dan tidak di tempat lain. Petunjuk untuk menempuh perjalanan ini terkadang diabaikan oleh orang yang telah mengetahui jalan suatu perjalanan, sehingga akibatnya dia pun binasa dan tidak dapat petunjuk. Artinya, teman-teman sekalian, petunjuk ini kita butuhkan setiap saat. Bahkan ada yang sudah kita dapat petunjuk, kita butuh petunjuk tambahan untuk bisa kita konsisten mempertahankan ibadah yang kita kerjakan. Atau kita sudah tahu, dapat petunjuk, dosa nih, zina dosa, bohong dosa. Tapi satu waktu kita terjerumus, kita butuh hidayah untuk membuat kita keluar dari perbuatan dosa tersebut. Nah itu semua adalah hidayah-hidayah yang kita butuhkan teman-teman sekalian. Ibnu Katsir juga punya jawaban menarik tentang masalah kenapa kita harus selalu minta petunjuk kepada Allah. Sementara kita sudah muslim, kita sudah tahu kebenaran. Kata beliau, ini semua saya baca terjemahannya saja ya. Jawabannya tidak demikian. Ya, pada saat orang mengatakan,
Kenapa sih harus minta petunjuk sementara kita sudah muslim? Ya. Maka kata beliau, kalaulah bukan karena kebutuhan seorang mukmin di siang dan malam untuk memohon hidayah, maka Allah tidak akan memerintahkan hal itu kepadanya. Karena sungguhnya seorang hamba di setiap waktu dan keadaan sangat membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala untuk menetapkan dan meneguhkan dirinya di atas hidayahnya. Juga membukakan mata hatinya, menambahkan kesempurnaan dan keistiqomahan dirinya di atas hidayahnya atau hidayah Allah. Sungguh seorang hamba tidak memiliki kemampuan memberi hidayah atau keburukan bagi dirinya sendiri kecuali dengan kehendak Allah. Maka Allah Ta'ala membimbingnya untuk selalu memohon kepadanya di setiap waktu untuk menganugerahkan kepadanya pertolongan, keteguhan dan juga taufiknya. Oleh karena itu, orang yang beruntung adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk selalu memohon kepadanya. Karena Allah Ta'ala telah menjamin pengabulan bagi orang yang berdoa jika dia memohon kepadanya, terutama seseorang yang sangat butuh dan tergantung kepada Allah, dengan bersungguh-sungguh berdoa di waktu malam dan juga di tepi-tepi siang. Hidayah sendiri teman-teman sekalian dibagi menjadi 4 atau ada 4 macam oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini di pelajaran pertama yang bisa kita ambil tentang masalah hidayah itu sendiri ya. Yang pertama adalah hidayah ammah atau hidayah umum. Ini petunjuk umum. Allah berikan petunjuk ini kepada siapa saja. Manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan petunjuk. Ya, seperti untuk berkembang biak, untuk makan, untuk bertahan hidup, untuk pertahanan diri. Ya, itu semua petunjuk. Dan Allah menyebutkan dalam surah Thaha ayat 50, Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Musa berkata kepada Fir'aun, Rabb kami Allah Ta'ala ialah Rabb yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Jadi semua ini petunjuk ya. Seperti misalnya hewan itu pada saat dia melahirkan, cara kuda, bagaimana dia melahirkan sambil berdiri, anaknya keluar, kemudian setelah itu pecah ketuban dan dia menjilati anaknya, membersihkan, lalu dia melatih anaknya baru berapa detik lahir untuk bisa lari, berjalan. Itu semua hidayah dari Allah SWT. Kita sendiri manusia, hidayah supaya kita bisa makan melalui mulut kita, kita tahu fungsinya telinga mendengar, itu semua petunjuk. Semua ini manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Itu namanya bagian hidayah yang pertama, hidayah ammah. Ya. Dan itu terjadi pada semuanya, termasuk perintah Allah SWT kepada matahari, petunjuk untuk dia terbit di pagi, terbenam di malam hari, ini semua adalah masuk dalam hidayah ammah. Yang kedua adalah hidayat ad-dilala wal bayan. Ya. Ini petunjuk ya untuk penjelasan dan keterangan, menyampaikan informasi. Ini sebagaimana kata Ibnu Qayyim firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 17. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Surah Fussilat ayat 17. Adapun kaum Samud, kata Allah, ini dikasih perumpamaan. Mereka telah kami beri petunjuk. Datang Nabi Saleh mendakwahi mereka, menyampaikan mereka petunjuk. Jangan begini, Tuhan kalian Allah, sembahlah ini, ya. Misalnya, jangan kerjakan itu. Tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk. Ini namanya petunjuk al-irsyad, ad-dalalah, ya, petunjuk, penjelasan. Kemudian juga yang ketiga adalah hidayah taufik dan ilham ke dalam hati manusia untuk mengikuti kebenaran. Ini jenis yang ketiga. Ini yang biasa Allah masukkan dalam hati manusia, seperti kasus Suhail bin Amr. Allah masukkan Islam dalam hatinya lalu kemudian dia terus mengikuti petunjuk tersebut. Ya. Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat 8. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Hai Muhammad, sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah atau petunjuk dalam hatinya, diilhamkan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah kamu merasa sedih dengan mereka-mereka yang tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Juga dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 37. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudhil wa ma lahum min nasirin. Kalau kau selalu mau menjaga supaya mereka dapat petunjuk, hai Muhammad,
ya, sangat berharap mereka dapat petunjuk, maka sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada siapapun yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Artinya ini khusus hidayah yang ketiga ini Allah khususkan, hanya Allah pilih hamba-hambanya. Kalau Allah mau sejahat apapun dia, Allah bisa alihkan dia lalu dapat hidayah. Tapi kalau Allah lebih tahu tentang hambanya memang tidak mau, seperti Fir'aun, memang enggak mau, Allah enggak akan kasih hidayah, taufik dan ilhamnya ini, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah hidayah puncaknya, hidayah untuk masuk ke dalam surga. Dengan beramal amal-amal surga di dunia, kemudian nanti masuk ke surga, dan itu pun dipandu nanti di akhirat lewat mana dia menuju ke surga. Dia masuk bersama kelompok yang mana, bagaimana dia lewatin sirat, itu hidayah yang keempat. Sebagaimana nanti ahli surga, dan semoga kita termasuk insya Allah ini, akan mengucapkan kata-kata ini nanti pada saat masuk ke dalam surga, dalam surah Al-A'raf ayat 43. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Al-ayah, artinya ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami menuju ke surga ini, dan kami tidak akan mendapat hidayah ke surga kalau sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Kalau sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Nah, ini bagian pelajaran pertama tentang masalah hidayah. Dan hidayah ini akan bisa kita rasakan setiap saat. Bisa kita rasakan setiap saat, selalu saja kita membutuhkannya sebagaimana tadi sudah kami rincikan. Dan memang kita harus selalu meraih hidayah itu. Dia akan sangat, kata sebagian ulama, hidayah itu lebih halus ya daripada halusnya kapas, gitu kan. Dan dia bisa sangat mudah hilang dari seseorang pada saat dia tidak mempedulikannya. Ya. Dia tidak bisa seperti misalnya rasa lapar, kalau kita tidak makan maka dia akan makin jadi-jadi. Enggak, kalau hidayah tidak seperti itu. Dia akan melekat pada seseorang yang mau meraihnya. Jadi kayak antum tersentuh ingin sholat, lalu antum berpegang teguh ini sholat nih, lalu antum terus baca keutamaan sholat, antum bertumbuh sama komunitas saya mau sholat. Nah itu berarti antum mengemas hidayah itu. Di saat itu hidayah akan melekat pada kita. Tapi di saat kita tidak pedulikan, saudara tersentuh hati, terbangun malam, kesian melihat orang misalnya di muslimin dibantai di Gaza misalnya, dia tetap aja datang sinyal tapi tidak diraih sama dia. Maka ini akan hilang dari dia. Dan nanti kalau hidayah itu sudah hilang, untuk memancing lagi kembali itu nggak semudah awal, nggak seperti awalnya waktu datang. Dia butuh betul-betul taubat nasuha kepada Allah, bagaimana kita dekatkan diri kepada Allah maksimal, baru kemudian bisa datang kembali sinyal petunjuk itu. Itu yang pertama, pelajaran. Yang kedua, tentang masalah kedudukan taubat. Kedudukan taubat. Jadi kita lihat bagaimana tokoh kita Suhail radhiyallahu anhu, beliau betul-betul taubat yang betul-betul taubat nasuha kepada Allah SWT, taubat yang tulus kepada Allah. Taubat ini teman-teman sekalian, ini kalau bahasa saya ya, dia adalah sebuah hadiah, bonus, solusi selamat dari segala macam cobaan, musibah, penyakit, gangguan-gangguan makhluk, penyebab datangnya rezeki, dan puncaknya tiket ke tempat abadi yang diimpikan setiap orang beriman, yaitu surga. Itu taubat. Ini kalau menurut saya teman-teman, taubat ini betul-betul bonus dari Allah. Jangan antum sia-siakan. 70 tahun seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebesar apapun. Kapan Allah berikan dia taufiknya untuk bisa taubat di hari pertama umur 71 tahun, walaupun cuma hitungan detik, maka pastikan dia akan meraih tiket VIP ke surga. Ini luar biasa. Itu kan kisah tentang orang yang membunuh 199 jiwa, masyhur. Dia tidak pernah berbuat kebaikan sebelumnya, nggak pernah. Dia ketemu sama orang abid, ahli ibadah tapi tidak tahu ilmu. Saya sudah bunuh 99. Masih bisa tobat gak? 99 nggak mungkin. Orang ini pikir sudah nggak bisa lagi. Ya udah kamu sekalian deh. Dibunuh orang itu jadi 100. Kata Nabi SAW, lalu dia ketemu dengan seorang alim, dia katakan saya sudah bunuh 100 orang. Masih bisa tobat gak? Kata orang alim, tentu saja. Tidak ada yang menghalangi engkau untuk tobat. Tobatlah kepada Allah dan tunjukkan bukti tobatmu, jangan kembali ke negerimu lagi. Karena negerimu itu negeri buruk. Pergi ke negeri sana. Negeri sana lebih baik. Jadi dia ini belum melakukan apa-apa ya. Dia baru niat taubat dengan tulus, dia ingin perbaiki, maka dia jalan ke sana. Belum ibadah sama sekali. Di tengah jalan Allah wafatkan dia. Lalu Allah datangkan 2 malaikat, 1 malaikat rahmah
yang biasa membawa ruhnya orang beriman, dan satu malaikat azab membawa ruhnya orang-orang yang masuk neraka. Maka duanya ini bertikai, kata Nabi SAW, memperebutkan ruh ini. Siapa yang bawa? Allah datangkan malaikat yang ketiga, menengahi mereka sambil mengatakan, hitunglah jarak negerinya. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia pernah berbuat maksiat, maka malaikat penyiksa yang bawa dia. Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang dia ingin taubat, maka malaikat rahmah yang mengambilnya. Ini belum beramal ini. Belum beramal, dia dengan taubatnya itu terus meninggal. Maka kata Nabi SAW, Allah menjauhkan jarak 1 jengkal dari negeri yang dia berbuat maksiat, dan Allah dekatkan 1 jengkal negeri yang dia mau bertobat. Maka dengan itu malaikat rahmah membawanya. Ini tiket yang luar biasa gitu. Dengan adanya taubat ini betul-betul berita gembira. Sampai saya pernah dengarkan ada salah satu ceramah disampaikan oleh ulama di Saudi pada saat beliau hadir haji. Beliau lihat jemaah haji datang dari seluruh pelosok bumi. Ada yang sudah tua, sudah bungkuk, pakai kursi roda. Beliau sambil netesin air mata sambil mengucapkan begini, sungguh betul-betul Allah sedang menginginkan kebaikan pada orang-orang ini. Bukankah mereka sebelum datang ke sini banyak dosanya? Allah mudahkan dia bisa berangkat, dikasih kemauan, dikasih uang. Allah datangkan hanya untuk mereka taubat. Bisa saja mereka meninggal setelah ini. Lalu Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Itu luar biasa. Ya. Yang penting teman-teman sekalian, jangan sampai setelah taubat kemudian kita kembali lagi kepada kemaksiatan tersebut. Kita harusnya menjadikan pelajaran penting dari Suhair radhiyallahu anhu. Beliau setelah masuk Islam, beliau dulu buat maksiat banyak, sekarang beliau hijrah totalitas, lalu kemudian menjadi orang yang baik sampai beliau kejar yang terbaiknya, itu mati syahid di jalan Allah SWT. Itu harus kita lakukan, komitmen. Udah tinggalkan semua komunitas, semua kegiatan, aktivitas yang buruk dulu sudah selesai. Mau dicap apapun sama orang terserah. Saya harus menutupi kekurangan saya yang lalu, sekarang saya harus menyelamatkan diri saya. Itu yang benar. Ya. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicara tentang ajakan untuk taubat tentunya dan istighfar kepada Allah SWT. Di antaranya ya, disebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan taubatlah. Istighfar permohonan maaf, maafin saya. Taubat mengikrarkan diri untuk tidak mengulangi lagi, dan taubatlah kepadanya, maka dia akan turunkan dari langit ya, rezeki yang banyak dan akan menambahkan kekuatan kalian di atas kekuatan yang sudah kalian miliki, dan jangan sampai kalian berpaling menjadi orang-orang yang pembangkang. Juga kata Nabi SAW, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'atu marrah, dalam hadis riwayat Muslim. Wahai muslimin, taubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena sungguhnya aku aja sendiri sebagai Nabi utusan Allah tetap saja bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Tirmidzi, Abu Daud dengan sanad hasan sahih, kunna na'uddu qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim fil majlisi wahidin mi'atu marrah. Kami seringkali menghitung ya, Nabi SAW mengulangi kata-kata beliau, rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku, innaka antat tawwabur rahim, sungguh kau zat yang maha menerima taubat hamba dan maha pengasih. Itu dalam satu majlis sampai 100 kali. Dan dari riwayat ini sebagian ulama mengatakan bisa juga difahami bahwasanya Nabi SAW itu beristighfar minimal sehari 70 sampai 100 kali. Karena disebutkan dalam riwayat tadi ini, satu majlis bisa mengulangi sampai 100 kali. Berarti bukan cukup 100 kali sehari. Tapi beliau dalam satu kesempatan itu beristighfar kepada Allah sampai 100 kali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133, agar bersegera, jangan tunda, istighfar dan taubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dengan istighfar dan taubat, dan kejarlah setelah itu dengan beramal saleh. Kejar untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa ya, yang bertakwa. Juga dalam hadis yang mulia, hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih,
Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama." Kalau dosamu memenuhi sampai ke langit, thumma astaghfartani, kemudian kau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku akan maafkan kamu dan aku tidak peduli. Enggak ada yang bisa intervensi padaku. Yang penting kau kembali dan beristighfar kepadaku. Jadi ini diingatkan dengan hal yang luar biasa gitu ya. Dan juga dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 3, Allah SWT memastikan orang yang taubat itu tidak hanya dibiarkan begitu saja, tapi Allah akan berikan kepada dia rezeki, ya, kelapangan, terbukanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita pernah buat dosa, kita taubat lalu kita susah hidupnya, tidak. Asal taubatnya nasuha, Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 3, surah nomor 11, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya, maka dia akan memberikan kenikmatan kepada kalian yang terus menerus. Yumatti'akum mata'an hasana, artinya dia akan memberikan kalian nikmat yang terus menerus ila ajalin musamma, sampai masa waktu yang sudah ditentukan, maksudnya ajal meninggal kita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya Allah akan memberikan kalian kenikmatan yang baik atau rezeki dan kelapangan yang luas. Imam Qurtubi mengatakan, inilah buah istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan juga kelapangan hidup. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah taubat tapi rezeki saya masih belum juga terbuka, ini pemahaman yang keliru. Berarti dia perlu introspeksi diri dari masalah taubat dan istighfarnya. Mungkin dia menghardik Allah, mungkin dia menyalahkan Allah, dia harus tulus secara totalitas taubatnya, maka tidak mungkin salah firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah kita sebutkan. Yang terakhir kita angkatkan hadis Bukhari Muslim dalam poin nomor 2 ini, taubat nasuha. Kata Nabi SAW, "Man akthara istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja." Siapa yang selalu memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilai, Allah akan jadikan dia dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihan juga solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dia dari tempat tidak disangka-sangka. Maaf, hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan sekian banyak tentunya kalau kita ingin bahas tentang masalah istighfar dan taubat ini, cuma tidak mungkin kita menyampaikan semuanya, dan ini sudah kami sampaikan di dalam khutbah Jumat khusus masalah taubat nasuha, dan sudah diangkat insyaallah sama tim tentang masalah bahasan ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian kepada pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari tokoh kita ini, yaitu tentang masalah mencintai ibadah dan memperbanyak ibadah. Saya hanya ingin menitik beratkan di poin ini teman-teman sekalian, bahwasanya kesempatan ibadah yang datang kepada setiap orang di antara kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Apakah hati kita terilhamkan untuk tersentuh mengerjakannya, kayak hadir majelis ilmu misalnya, ngerjain sholat, baca Quran atau apa saja, atau peringatan itu datang ya dari orang yang di sekitar kita, mungkin pasangan hidup, mungkin anak, mungkin teman, mengingatkan kita, sholat yuk, ayo kita majelis ilmu yuk, ayo ini, ayo itu berarti juga sama. Atau dari fenomena alam, jadi bencana, gempa, ya, yang memang sebenarnya menimpa orang-orang yang seperti kita manusia, tapi setiap saat bisa saja menimpa kita juga. Ya, maka ini semua adalah harusnya diraih kesempatan itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, ibadah itu sangat nikmat kalau kita ingin mengerjakannya, dan cara sederhana untuk mengerjakannya dan supaya kita rajin, selalu mengulang-ulangi keutamaannya. Selalu ulangi, walaupun kita sudah rajin sholat nih, tidak ada salahnya ulangi, seminggu sekali baca lagi tentang keutamaan sholat berjamaah, keutamaan setiap langkah kaki menuju ke masjid, keutamaan tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, ya. Terlalu kita baca, ulangi lagi, supaya itu selalu memperbaharui ya keimanan kita dan mencas kembali, ya. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, kami duduk dan mengulang-ulangi ya pertemuan dan juga pembicaraan tentang agama ini tanpa harus memperdulikan apakah itu sudah terulang ataupun belum. Ya, mereka terus saja duduk mendengarkan dan mengulang-ulanginya. Karena kadang-kadang ada sebuah hadis butuh kita dengarkan 3-4 kali baru kita amalkan. Mungkin 10 kali baru kita amalkan. Ada hadis mungkin yang kita dengar sekali kita sudah langsung amalkan.
Intinya teman-teman, selamatkan diri kita sebelum terlambat. Ibadah itu adalah sebuah jalan yang terbaik untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kita yang bisa tentukan. Ini pelajaran ketiga. Pelajaran yang keempat adalah kemuliaan agama Islam itu sendiri. Dan bagaimana ya kita bisa lihat dari tokoh kita ini setelah dia meranut Islam, dia baru memahami tentang kemuliaan Islam itu sendiri, maka dia pun akhirnya ya betul-betul menekuni agama Islam ini. Sayang sekali banyak di antara kita sudah lahir dalam keadaan Islam, sudah dimanjakan oleh Allah. Bayangkan teman-teman kalau kita di posisi orang-orang non-muslim yang sekarang mereka setiap saat kalau dalam teori agama Islam meninggal dalam keadaan kafir masuk neraka nih. Tapi ada di antara mereka dapat hidayah dan pada saat mereka dapat hidayah mereka baru menyesal. Coba saya tahu dari dulu ya. Saya ada beberapa cuplikan setelah kejadian Gaza ini. Ada beberapa cuplikan anak-anak muda muslim yang sambil mungkin mereka menyewakan jasa kendaraan mereka, mereka sambil bawa Quran terjemahan bahasa Inggris. Dan mereka sengaja pada saat konsumennya naik ke mobil, mereka putar tilawah Al-Quran. Dan mereka lihat responnya dari tamunya. Kalau tamu di mobil itu menyuruh matikan, dimatikan sama dia. Tapi kalau dilihat responnya, dia menikmati, dia merenungi, dan dia pasang kamera tersembunyi. Saya lihat cuplikannya. Saya juga tidak tahu siapa yang buat, tapi menurut saya ini bagus, menarik gitu ya. Kemudian dia lihat responnya positif, orang itu coba dengar, renungi, maka dia lalu ngajak ngobrol. Bagaimana pendapat Anda yang Anda dengar? Apakah Anda tahu apa ini? Dia bilang tidak, saya tidak tahu apa ini. Tapi saya seperti tertantang untuk mengetahui lebih jauh apa ini. Tolong beritahukan kepada saya. Diskusilah dia, ini adalah Al-Quran, ini kitabnya orang Islam. Dan luar biasanya dia terkagetkan pada saat orang itu mengatakan, oh ini Al-Quran, saya sudah lama sekali ingin membeli Al-Quran tapi saya belum punya kesempatan. Lalu kemudian diambil Quran terjemahan bahasa Inggris dikasih, ini Al-Quran dari saya. Yang luar biasa teman-teman, mungkin kalau kita, dan sama teman-teman sama majelis begini, dia kasih temannya Quran, ini Quran saya baru beli 2, buat kamu 1. Oh ya sudah, terima kasih, jazakallah khair. Kita anggap itu biasa kan, karena bagi kita itu sudah buku pedoman. Tapi ternyata ini beda sekali. Waktu dikasih kepada non muslim itu dia netesin air mata, dia berterima kasih seperti dikasih mobil mungkin ya. Terima kasih kau kasih kepada saya sudah lama. Padahal sebenarnya dia bisa beli di perpustakaan, di toko buku mana saja. Tapi begitu luar biasanya. Dan ini hidayah yang luar biasa. Sayang teman-teman, kita sudah dalam keadaan Islam, masjid sudah banyak, penceramah sudah banyak, gak mau belajar. Padahal sudah depan mata keselamatan. Kalau mereka yang belum masuk Islam ini masih tahapnya harus masuk Islam dulu. Untuk masuk ke surga. Untuk menentukan derajat di surga ini masih butuh amal kan. Kita enggak, sudah Islam, tinggal derajatnya saja dikejar. Kenapa enggak mau kejar derajat tinggi? Waktunya terbatas. Dan sudah pernah saya bahasakan teman-teman, setiap peluang ibadah, kalau luput dari kita sekali saja, maka enggak bisa terulang. Tadi malam kalau ada yang tidak tahajud, dosakah tidak dosa. Tapi tidak akan pernah dia bisa perbaiki, di buku amalnya, nanti tadi malam itu di hari misalnya Jumat malam dia tidak bisa lagi perbaikin untuk minta ya Allah kembalikan saya ingin sholat malam supaya dicatat, udah gak bisa, luput dari dia. Ada kesempatan besok ada, tapi untuk buku lembaran besok, lembaran kemarin sudah gak bisa. Maka harus kita selamatkan diri kita. Agama yang Allah turunkan ini tentang kemuliaan Islam, ini faedah kita yang keempat ya. Agama yang kita anut ini teman-teman bukan agama yang baru. Dari dulu, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, Islam. Semuanya Islam. Tidak ada agama lain. Allah tidak pernah turunkan agama lain. Tidak ada. Cuma memang yang berbeda, setiap utusan kalau Allah jadikan dia sebagai Rasul, berbeda di syariatnya. Di peraturan-peraturannya. Tapi agamanya Islam. Kita sebagai seorang Muslim, kita yakin Nabi Isa Islam. Bukan Nasrani kalau kita. Nabi Musa adalah Islam, bukan Yahudi. Gitu kan? Nabi Ibrahim AS Nabi Muslim. Tidak ada sama sekali yang kita yakini selain daripada itu. Karena Allah kekalkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ketahuilah, pastikanlah, karena inna ini harfu ta'kid. Huruf yang memastikan. Inna, anna, lakinna dan saudara-saudaranya. Tapi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya pastikan agama sisi Allah hanya Islam. Dari dulu sampai hari kiamat. Tidak ada perubahan. Semuanya agama Islam. Kemudian Allah SWT juga mengatakan di dalam Al-Imran sama, tapi ayatnya kalau tadi ayat 19, ini ayat 83 sampai 85.
Allah SWT mengatakan, afa ghaira dinillahi yabghun? Apakah selain agama Allah yang mereka inginkan? Selain agama Islam, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Padahal Allah itu zat yang semua di langit, siapapun di langit dan di bumi tunduk, suka atau terpaksa kepadanya dan hanya kepadanya akan dikembalikan. Itu ayat 83. Ayat 84-nya, qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan hai Muhammad, kami beriman kepada Allah. Ini prinsip orang Islam. Dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, asbat keturunannya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan mereka, kami tidak membeda-bedakan satupun di antara mereka dan kami termasuk orang-orang yang muslim atau kami menyerahkan diri kepada Allah. Ayat 85-nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba milih selain agama Islam sebagai agama mereka, maka tidak akan diterima ya, oleh Allah dan mereka termasuk orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125, Allah memastikan kalau ada orang yang lahir dalam keadaan Islam atau dia dapat petunjuk Islam lalu masuk Islam, ini ya betul-betul Allah inginkan kebaikan buat dia. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Al-ayah. Siapa yang Allah inginkan berikan petunjuk padanya, Allah akan pandu dia, lapangkan dadanya untuk Islam. Baik dalam keadaan Islam atau dia menganut Islam setelah dewasa. Berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22, Allah pastikan siapapun dalam keadaan Islam, dia berada di atas cahaya Tuhannya. Afaman syaraha sadral Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Al-ayah. Siapapun yang telah terlapangkan dadanya untuk Islam, lahir dalam keadaan Islam atau menganut Islam pada saat sudah dewasa, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. Islam ini teman-teman agama yang luar biasa. Agama yang tidak ada rasisme dalamnya. Tidak ada bedanya, tidak ada lagi batas suku, tidak ada lagi batas negara. Semua yang syahadat, saudara kita Muslim. Selesai. Dan tidak ada, ya kalau tadi kita bilang rasisme, tidak ada bahasa mengatakan, oh saya kan pribumi, kamu kan pendatang. Tidak ada lagi dalam Islam. Itu dicontohkan pada kita oleh kaum Ansar di Madinah pada saat mereka menyambut para muhajirin. Bahkan banyak di antara mereka yang sengaja memberikan rumahnya kepada para muhajirin dan mereka pindah rumah di pinggiran kota Madinah untuk menunjukkan tentang masalah poin ini. Dan juga tidak ada lagi masalah, oh ini orang lebih kaya, kedudukannya beda, tempat duduknya beda, enggak. Semua sama. Pelajarannya diambil dari saf solat. Siapapun yang masuk duluan di saf, mau tukang sampah, ya, atau dia seorang pejabat sama, tidak boleh disingkirkan. Di luar sana urusan dunia bisa saja dia beda. Tapi kalau di dalam ibadah tidak ada lagi. Semuanya sama. Dan cukup banyak tentunya poin-poin yang merupakan kelebihan daripada agama Islam itu sendiri, mungkin tidak asing buat kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala menghardik siapapun yang sudah mendapatkan hidayah Islam lalu dia tinggalkan. Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 54 sampai 56 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Hai orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, tidak mau lagi peduli dengan agama Islam, keluar dari agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaum. Kalau satu orang murtad, Allah akan gantikan dengan kaum. Kaum itu 3 orang ke atas. Allah ganti dengan kaum. Yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna. Dan mereka mencintai Allah. Jadi kalau kita enggak butuh sama Islam, Allah keluarkan kita, usir. Udah, akan Allah gantikan dengan orang yang mau. Karena kita yang butuh dengan Islam, bukan Islam yang butuh dengan kita. Azillatin alal mu'minin. Kelompok yang Allah datangkan ini yang menganut Islam nanti, mereka merendah, ya,
berkasih sayang sama orang-orang beriman, aizzatin 'alal kafirin, mulia di depan orang-orang kafir, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka terus berperang memperjuangkan agama Allah ini dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan juga maha mengetahui. Itu ayat 54-nya. Ayat 55-nya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian, tempat kalian bersandar, ya tempat kalian ya bergantung adalah Allah. Dan juga kalian dapat petunjuk dari Rasulnya. Serta juga teman-teman kalian adalah orang-orang beriman, yang mereka solat, mendirikan solat, mereka mendirikan zakat, dan mereka sibuk rukuk kepada Allah. Ayat 56-nya, وَمَا يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, ya, dan juga Rasulnya serta orang beriman, maka mereka adalah kelompok Allah atau kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah, atau Hizbullah, ya, disilakan dengan begitu. Ini bukan nama kelompok partai atau apa ya, tapi ini bahasa detail bahasa Arab, artinya Hizbullah, artinya kelompok yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tahu dalam agama Islam semua yang Allah SWT praktikin dan perintahkan dalam Islam semuanya baik. Termasuk hal-hal yang mungkin dianggap sangat keras oleh sebagian orang. Seperti misalnya datangkan sesuatu yang paling keras, kisos misalnya. Pembunuh dipenggal lehernya, pencuri dipotong tangannya, orang pezina dicambuk atau dirajam. Mungkin sebagian orang mengatakan ini terlalu keras. Dan ini kami jawab, orang yang mengatakan hukum Allah seperti ini dianggap keras, ini karena orang-orang ini memang belum pernah merasakannya. Belum pernah merasakan misalnya rumahnya dirampok, ya, keluarganya dibunuh, ya, sehingga dia mengatakan, oh orang dipenggal lehernya pembunuh itu kejam sekali. Tapi bagi mereka orang yang ditembak mati pakai sniper nggak kejam. Itu. Lalu mereka protes hukum Allah SWT. Padahal sebenarnya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya. Sungguhnya pada kisos, hukuman fisik bagi pelaku kriminal itu, ya, ada ketentraman, kemakmuran hidup bagi kalian hai orang-orang yang berakal. Jadi Allah perintahkan tangkap orang itu, berikan pada pemerintah lalu dihukum, kecuali keluarga orang yang telah dibunuh memaafkan, dan itu pun harus diganti dengan dia atau denda yang disepakati antara dia si pembunuh sama keluarga orang yang dibunuh. Nah itu baru bisa, gitu kan? Itu juga orang pencuri dipotong tangannya. Orang mengatakan, oh potong tangan kejam sekali. Itu orang yang belum pernah dicuri barangnya. Kalau dicuri barangnya, dia pulang rumah, barangnya lagi dirampok, dan dia punya pisau, mungkin bukan cuma tangannya dipotong pencuri itu. Mungkin dia akan bunuh orang itu. Tapi Islam datang, menangkap dia, di cross check dulu, apakah betul itu profesi dia dan segala macam, kemudian diiklankan lalu dipotong tangannya. Begitu seterusnya, sama dengan zina. Seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau tinggalkan semua larangan Allah kecuali zina, izinkan saya. Nabi SAW bilang, bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai orang? Enggak, saya enggak mau. Bagaimana kalau ya saudarimu, bagaimana kalau anak perempuanmu? Semua ditolak sama dia. Kata Nabi SAW, kalau gitu kenapa kau melakukan pada orang lain? Ini untuk menjaga kestabilan sosial, supaya jangan ada ribut di antara orang-orang, gitu kan? Apalagi kalau sampai mengganggu rumah tangga orang lain misalnya, itu kan sangat jauh. Ya, semoga Allah jaga tentunya.